Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 31. Insecure. Ya, tapi Ara cuma bisa nyusahin Daddy. Gak ada yang bisa Ara berikan untuk Daddy. Ara tuh cuma parasit yang akan selalu ngerugiin Daddy, kata Ara. Entahlah. Setelah kejadian tadi, Ara semakin merasa tak pantas untuk Franz. Sepertinya memang lebih baik Daddy tinggalin Ara dan mencari wanita yang lebih baik serta elegan. Agar Daddy nyaman bersanding dengannya, bukan bersama Ara, kata Ara meneteskan air mata ketulusan. Walaupun Ara mencintai Franz, tapi Ara juga tak ingin menjadi beban apalagi selalu menyusahkan Franz. Franz terlalu baik untuknya. Diam sayang, cukup sekali ini, sekarang dan untuk terakhir kali. Daddy dengar kamu ngomong begini, bantah Franz. Apa yang sedang difikirkan otak kecil ini sampai lisan kamu sanggup berkata begitu pada Daddy? Perpisahan. Apa tidak ada rasa cinta dan takut kehilangan di hati kamu itu? Kata Franz tak menyangka Ara akan berkata begitu. Ara cinta dan sayang sama Daddy. Tapi jika melihat kondisi Ara, sekarang rasanya tak mungkin Ara terus bersama Daddy. Karena Ara hanya akan menjadi penghalang kebahagiaan Daddy. Dan dari hati Ara yang paling dalam, Ara ikhlas Daddy, kata Ara sambil tersenyum tulus. Jika memang bersama Ara tak ada kebahagiaan dalam hati Daddy, Ara rela Daddy bersama orang lain, kata Ara begitu dalam. Franz memejamkan mata, lalu menyisir rambut dengan tangan untuk menghilangkan rasa sesaknya mendengar ucapan Ara. Iya, Franz ingin Ara sedikit lebih dewasa dalam berpikir dan bertindak, tapi bukan kedewasaan hati nurani seperti ini yang membuat dia ikhlas. Cukup ya, kalau ngomong begitu lagi, Daddy beneran bakal marah sama kamu, tegas Franz kehabisan kata mengajak Ara berdiri dan membawanya ke dekat lemari. Daddy menikahi kamu itu atas dasar cinta, bukan atas dasar apapun. Jauh sebelum Daddy mengucapkan janji suci pernikahan, Daddy sudah menerima segala kekurangan kamu tanpa terkecuali. Paham? Kata Franz. Dan kalau kamu masih ngomong gitu lagi, apalagi sampai mengucapkan kata perpisahan, Daddy beneran bakal marah, dan kamu gak akan pernah bertemu Daddy lagi di dunia ini, ancam Franz yang membuat Ara takut. Sekarang kembali seperti biasa. Anggap saja hal tadi tidak pernah terjadi, kata Franz menghapus air mata Ara. Pakai ini ya, kata Franz mengambilkan setelan wanita berwarna navy untuk Ara. Tapi Ara gak suka, kayak tante-tante, komplain Ara dengan takut karena menolak. Franz menatap baju yang dipegangnya. Ara sayang, di kantor Daddy sering kok lihat wanita pebisnis pakai pakaian seperti ini. Rapi sama bagus kok kelihatannya, kata Franz. Tapi Ara cuma lihat wanita yang sudah berumur yang memakai pakaian seperti ini, kata Ara menatap Franz. Sebenarnya wajar Ara menolak ya, memang walaupun pakaian itu bagus, tapi itu adalah fashion wanita 25 tahun ke atas. Jadi wajar kalau Ara yang pasti remaja tak menyukainya. Oke deh, Ara mau pakai yang mana? Tanya Franz saat ingat kalau umur Ara masih sangat muda, jadi wajarlah dia tak suka pakaian wanita dewasa walaupun itu bagus. Yang ini Daddy, kata Ara mengambil rok pendek jeans dengan atasan cardigan wool. Pakailah, setuju Franz walaupun dengan sedikit ragu. Beberapa menit kemudian, Ara datang lagi menghampiri Franz yang membuat pria dewasa yang cool itu jadi insecure melihat penampilan istrinya. Ara jadi terlihat seperti anak remaja pada umumnya, tak ada kesan bahwa dia itu istri orang. Kalau begini, yang ada orang-orang bakalan mikir kamu itu anak Daddy,
bukan istri kalau kita jalan bareng. Komplain Franz merasa tua saat melihat penampilan istrinya sekarang. Hah, kok gitu? Heran Ara. Sini kamu. Franz menarik tangan Ara lalu mereka berdua berdiri di dekat cermin lalu Franz meminta Ara membandingkan penampilan mereka. Ara menatap cermin lalu terkekeh saat menatap Franz. Apa ketawa-ketawa? Mau bilang kalau Daddy emang kelihatan sangat tua nggak cocok sama kamu. Sensi Franz. Kok Daddy jadi sensi sih? Kata Ara yang menghadap lalu memainkan dasi yang Franz pakai. Sekarang ganti lagi baju kamu, pakai dress atau apa kek yang pokoknya seimbang sama penampilan Daddy bukan kontras kayak gini. Komplain Franz. Ya karena sangat kontras penampilan mereka Ara terlihat seperti anak remaja. Sedangkan Franz yang memakai pakaian kantor formal tentu akan merasa tua walaupun pakaiannya rapi dan harismatik. Ternyata Daddy sensian juga, tawa Ara tertawa lalu melepas dari Franz. Gimana nggak sensi? Ini lagi dasi Daddy kenapa dilepas? Tanya Franz. Ya, kalau yang Daddy permasalahkan penampilan, kan gampang kita cuma tinggal ubah penampilan Daddy, jawab Ara simple. Mau seperti apapun mengubahnya tetap aja aku, ucapan Franz terpotong. Lihat aja bawel, kata Ara. Autor, kalian pengen tahu juga kan cara Ara kira-kira kayak apa? Ara melepas dasi Franz lalu juga meminta Franz melepas jasnya. Mau ngapain tanya Franz menaikkan alisnya. Saat Ara melepaskan satu persatu kancing kemejanya. Daddy mah curigaan. Cemberut Ara karena tahu apa yang difikirkan Franz tentangnya. Franz tertawa melihat tingkah Ara yang lucu itu, lalu Ara meminta Franz melepaskan kemejanya. Sayang kok pakai kaos oblong, Daddy kan belum mau tidur. Komplain Franz saat Ara memintanya memakai kaos putih polos yang biasanya Franz pakai untuk tidur jika malas memakai piyama. Tapi akhirnya Franz memakainya. Lepasin sepatu Daddy dulu, kata Ara lalu pergi ke almari memilihkan sepatu untuk Franz. Franz berdiri dengan bingung menatap dirinya di depan cermin panjang di ruang ganti. Dia memakai celana kantor berwarna hitam dan kaos putih polos terasa begitu aneh. Daddy pakai sepatu ini, kata Ara yang sudah berjongkok saja di depan Franz dan saat Franz memakai sepatu Ara tanpa ragu mengikat tali sepatu itu walaupun Franz sudah melarangnya. Setelah memakai sepatu itu Franz semakin merasa aneh karena dia memakai sepatu yang tak terlalu formal untuk ke kantor tapi sangat trendy sepertinya dan tidak mengurangi kerapian sedikitpun. Coba Daddy berdiri lurus, kata Ara merapikan penampilan Franz lalu memakaikan kembali jas Franz. Franz terkagum begitu jas hitam itu melekat di tubuhnya seketika tampilannya langsung estetik bahkan terlihat lebih muda. Kancing jasnya nggak usah dipasang, duduk biar Ara rapiin rambut Daddy. Ara menarik kursi meja rias lalu meminta Franz duduk. Franz matanya tak berkedip menatap Ara yang berdiri membungkuk di depannya bahkan Franz bisa merasakan hembusan nafas Ara yang berdiri di depannya itu saking dekatnya. Daddy ganteng banget. Puji Ara selesai merapikan rambut Franz lalu dengan spontan mengecup kening Franz membuat pria dewasa itu seketika tersenyum lebar.
Terakhir Ara mengambil parfum lalu memakaikannya pada Franz. "Tuh kan Dedi ganteng, nggak kelihatan tua kalau jalan sama Ara," kata Ara membawa Franz berdiri lagi dekat cermin. Franz tersenyum menatap dirinya dan Ara yang berdiri berdampingan dari cermin. "Pintar banget, sekarang kamu Dedi angkat jadi asisten pribadi," kekeh Franz mencolek pipi Ara sambil tertawa. "Boleh tapi gajinya 100 juta per bulan," cemberut Ara kesal mendengar ucapan Franz. "Jangankan 100 juta, 1 M per hari Dedi sanggup asalkan tiap hari bergulat sama Dedi," kata Franz tertawa lepas. "Cuma sanggup bayar 1 M doang bangga, masih kalah sama suami yang dicintai dan dikasih dengan tulus serta suka rela oleh istrinya," jawab Ara judes, "tapi skakmat lo. Pedes juga nih mulut," kata Franz menarik bibir yang cemberut itu. "Ayo pergi," ajak Franz. Ara bersandar nyaman pada Franz di perjalanan menuju kantor. "Oh iya, kemarin Dedi kamu telpon, katanya besok kamu disuruh datang ke kantornya," kata Franz. "Sama Dedi juga?" tanya Ara. "Enggak sih. Katanya kamu datang sendiri karena ada hal yang harus dia bicarakan sama kamu empat mata," jawab Franz. "Dedi, Ara kerjanya apa?" tanya Ara penasaran. "Besok kamu juga bakalan tahu," jawab Franz singkat. "Tapi Ara mau sekarang," kata Ara memohon dengan manja. "Dedi kamu itu King Mafia and Big Mouse," kata Franz dengan ngeri. "Tapi Ara nggak terlalu paham maksud Dedi," tanya Ara. "Makanya kamu datang aja besok ke perusahaannya biar paham ya," kata Franz mengelus-ngelus kepala Ara. Saat Franz turun dari mobil, hampir semua staf yang menyambutnya terpaku melihat penampilan Franz yang sangat jauh berbeda dari biasanya. Sangat tampan dan feminim serta terlihat jauh lebih muda dari biasanya, tapi saat Ara juga keluar dari mobil mereka semakin terdiam. Franz dan Ara berjalan melewati barisan para staf yang menyambut mereka sambil menunjuk hormat. "Dedi hormat dong," kata Ara. Siapa?" bisik Franz. "Sama istri CEO," kekeh Ara tertawa di balik lengan kekar Franz. "Oh, baiklah Nyonya Francisco yang terhormat, mau ku kawal atau ku jaga?" tanya Franz tersenyum lebar. "Mau kau jadikan ratu," jawab Ara memeluk Franz sambil berjalan. "Tanpa kau minta, kau sudah bertahta di hatiku," jawab Franz singkat. "Wah, ada yang tampil beda nih, Insukuria kelihatan tua kalau jalan sama yang beda umur," ledek Ray yang berdiri di samping pintu masuk perusahaan melihat penampilan Franz. "Setidaknya walaupun tua, aku hanya perlu merubah penampilan bukan memperbanyak uang buat ajak wanita mantri jalan," jawab Franz kontan tanpa sebuah balasan, menggandeng istrinya masuk ke perusahaan. Wajah Ray langsung seperti kepiting rebus dibuatnya tak punya jawaban lagi atas perkataan Franz yang menusuk itu. "Sabar ya Kak Ray," kata Ara, tapi kepalanya langsung dibenamkan oleh Franz ke dadanya. Keesokan paginya Ara datang ke perusahaan dedinya setelah berpamitan pada Franz. Sesampai di sana, Ara disambut dengan penuh penghormatan oleh para pegawai dan staf. Ternyata perusahaan Dedi nggak kalau besar sama perusahaan Dedi Franz, kata Ara merasa takjub.
Ara terus berjalan sambil dikawal oleh banyak pengawal menuju ruangan Dedinya. "Selamat pagi Dedi," sapa Ara pada pria parubaya yang sudah duduk santai di atas sofa di dalam ruangannya. "Pagi sayang, kemarilah nak," kata Dedi merentangkan tangannya ingin memeluk anak semata wayangnya itu. "Momi mana Dedi?" tanya Ara. "Di rumah, mungkin nanti juga bakalan datang," jawab sang Dedi mengajak Ara duduk. "Ini Ara bawain Dedi makanan," kata Ara membuka makanan itu agar bisa dimakan oleh Dedinya. "Dedi kenapa sih suruh Ara datang ke kantor langsung? Kalau pengen bicara, kan Ara bisa datang ke rumah," tanya Ara menatap Dedinya yang tengah makan itu. "Kemari ikut dengan Dedi." Dedi membawa Ara masuk dalam sebuah ruang khusus, lalu mereka duduk berhadapan. "Apakah Ara sudah tahu siapa diri Ara sebenarnya dan apa yang Ara miliki?" tanya Dedi berubah serius. Belum ada sekeping kecil pun ingatan Ara yang kembali Dedi, dan Ara tidak tahu sama sekali tentang siapa diri Ara sesungguhnya. "Apalagi apa yang Ara miliki, dan apakah ada yang Ara punya?" tanya Ara dengan jujur begitu tak tahu akan dirinya. Kenapa bicara begitu? Feeling Dedi menebak apa yang terfikir oleh Ara. Kan memang begitu Dedi. Lagian apa yang akan Ara miliki atau apa yang akan mampu Ara beli sedangkan bekerja saja Ara tidak, kata Ara. Apa Ara lupa bahwa Ara adalah pewaris tunggal Dedi dan untuk Ara ketahui, Ara menggenggam lebih dari separuh aset. Khususnya di kota ini, dan Dedi juga menanam saham di luar negeri, kata Dedi Ara yang sangat paham akan apa yang dirasakan oleh anaknya. Mata Ara langsung melotot mendengar ucapan sang Dedi. Tidak usah takut, apalagi insecure menghadapi orang yang merendahkan Ara. Dedi tahu Ara sedang merasa minder dengan Franz karena dia punya segalanya sedangkan Ara tidak, kata Dedi mengintimidasi. Iya Dedi, jawab Ara dengan jujur. Dedi berusaha keras bahkan menghabiskan lebih dari separuh umur Dedi untuk bekerja. Agar bisa memastikan kamu, sebagai anak Dedi satu-satunya bisa berjalan tegap tanpa harus menunduk pada orang lain, kata Dedi Ara tegas. Kamu itu punya segalanya bahkan melebihi Franz. Tapi ingat satu hal, Franz itu adalah suami kamu yang harus kamu hormati dan hargai. Jangan sampai hanya karena sebuah strata kamu melukai egonya sebagai seorang pria, kata Dedi mengajari anaknya. Jadi Ara punya segalanya Dedi, tanya Ara tak menyangka. Ya kamu adalah pewaris kerajaan bisnis prasetya serta Maharani Company dan kamu akan menyandang status sebagai COE pada saat kamu berumur 21 tahun, kata Dedi Ara. Dan sebagai penerus garis keturunan kerajaan mafia AFCE, kata Dedi Ara memberitahu. Kerajaan mafia AFCE, tanya Ara yang tidak paham maksud ayahnya. Bersambung.